وما أدراك ما هي نار حامية أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang selalu saya doakan semoga terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberi umur yang panjang untuk taat kepada Allah, dan semoga terus istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan menjauhi larangan Allah sehingga akhir hayat kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di Klaster Azura mulia ini di Mushola Syuhadatain, yang insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan dari pengajian ini, yang mana hari ini adalah perdana setelah Idul Fitri. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kajian utama kita, saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru ketemu setelah Lebaran. Apabila ada hal selama ini yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dimaafkan Ibu, Pak. Selanjutnya, Rasulullah SAW dan para sahabat ketika ba'dal Aid atau ketika Idul Fitri selalu mengucapkan bukan selamat Idul Fitri, tetapi taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim, atau lebih lengkapnya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu siyamana wa siyamakum taqabbalallahu a'malana wa a'malakum taqabbalallahu ya karim. Yang artinya semoga Allah menerima segala amal-amal kita, puasa kita, ibadah kita di Ramadan yang lalu, dan semoga kita minal a'idina wal faizin, menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah kita, yaitu hamba-hamba Allah yang suci, hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini adalah surah pertama dari surat-surat yang dibaca biasanya tarawih. Kalau tarawih kan sampai at-Takatsur. Nah, ini Al-Qari'ah, ini surat yang pertama. Dan ternyata ini juga surat yang pertama untuk penggambaran tentang hari kiamat. Kita sudah bahas dari awal dulu, ya, mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu adalah tema utamanya tauhid, yang mana kita harus awali dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, dan meyakini bahwasanya Allah itu ahad. Ahadnya bukan hanya satu secara zat, Allah Tuhan saja, tapi Allah ahadul fa'iliyah. Singkatnya, bahwasanya Allah juga satu-satunya yang memutuskan, yang menetapkan, yang memberikan semua yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini. Dan itu harus kita yakini betul-betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukan ini semuanya. Tanpa Allah tidak akan terjadi. Bahasa kita dalam idiom Arabnya itu innaka turid wa nahnu nurid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kamu memang mau, kita juga sama-sama mau, tapi yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Oleh karena itu, qul huwallahu ahad menjadi tonggak pertama pembahasan kita. Dilanjut dengan Al-Falaq yang artinya membahas tentang bagaimana
bagaimana ketauhidan kita itu sering terganggu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Yang mana kekhawatiran dan ketakutan itu ada 4 hal yang disampaikan dalam surat tersebut. Yang paling utama dalam kehidupan yang pertama min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan atau malam ketika sudah larut, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari naffatsat. Naffatsat itu penyihir-penyihir atau sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang-orang yang hasad ketika hasad terjadi. Setelah itu ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini penutup surat yang mana kita digambarkan oleh Allah bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbun nas, wa huwa kadzalika malikin nas, wa huwa kadzalika ilahin nas. Jadi Allah menggambarkan di awal Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di surat Fatihah, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pembukanya. Ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Namun Tuhannya di awal kalimatnya menggunakan kalimat Rabbun. Rabbun itu beda dengan Malikun, beda dengan Ilahun. Rabbun itu asal kata dari Robbai Robbi, yang artinya memelihara. Jadi Allah yang menggambarkan kepada kita dari awal Al-Quran dan ujungnya ingin menggambarkan bahwasanya Allah Tuhan kita adalah Maha Penyayang, Maha Pemberi, yang memberikan segala-galanya, sehingga harapannya kita itu ibadahnya bukan terpaksa karena takut diazab oleh Allah, tapi kita lakukan karena begitu banyak syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam penutupnya surah An-Nas tadi, setelah itu kita disandingkan dengan kalimat inna a'tayna, yang artinya Allah memberikan tekanan besar kepada kita bahwasanya semuanya ini adalah dari Allah. Oleh karena itu setelah itu Allah bilang fasholli li rabbika wanhar, makanya sholatlah dan berkurbanlah demi Tuhanmu, untuk Allah. Jadi intinya ketika Allah sampaikan ini nikmat sudah kuberikan, maka sholatlah. Artinya Allah berharap kita melakukan ibadah ini adalah ibadah karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang musuh kita itu dijelaskan di An-Nas, sudah jelas sekali siapa yang mengganggu kita, yang mengganggu rajin kita, yang selalu memberikan pemanasan atau mager. Karena Allah sudah menerangkan min syarril waswasil khannas yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang mengganggu kita itu bukan hanya dunia, bukan hanya manusia, bukan hanya yang dibuat manusia. Jadi termasuk yang dibuat manusia yang mengganggu kita sekarang, termasuk HP, gadget dan sebagainya. Itu waswas. Was-was bahasa Arabnya, was-was itu bukan was-was bahasa Indonesia. Was-was itu taswis. Taswis itu artinya apa? Membuat kita tidak fokus kepada inti utama kehidupan. Nah, karena kita terlena dengan gadget, karena kita terlena dengan kehidupan, akhirnya fokus kita itu lupa apa sebetulnya kehidupan kita yang asli di dalam kehidupan ini. Makanya Allah mengingatkan itu betul bahwasanya jangan sampai kita terpalingkan, dan tujuan kita tidak lain seperti yang
disampaikan sebelumnya bahwasanya tujuan kita tidak lain adalah wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di dunia ini untuk ibadah, makanya Allah gambarkan bahwasanya ibadahlah kepadaku kata Allah, dan kamu betul-betul ibadah karena rasa syukurmu terhadap nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu hadirin, setelah itu dari Inna A'tayna sampai ke At-Takatsur, ya ini kita gambarkan dulu karena sudah sekian bulan kita agak berbincang masalah ini, jadi saya rangkum dan review secara gambaran umum. Setelah itu Inna A'tayna, setelah itu Al-Ma'un. Al-Ma'un adalah surat yang ingin menggambarkan bagaimana orang-orang yang terlena oleh harta dan tidak peduli terhadap sesama. Artinya intinya dari Al-Kautsar sampai At-Takatsur itu semuanya adalah berhubungan dengan hal yang paling membuat kita terlena, tidak lain adalah harta. Hal yang paling tidak terlena, yang membuat kita takut, membuat kita terlena adalah ekonomi, betul. Ya, kita kerja itu ya kan cari uang untuk makan, cari uang untuk anak, cari uang untuk ini dan sebagainya. Dan ternyata kalau kita hitung-hitung prosentase kehidupan kita untuk anak kita, untuk diri kita, untuk makan kita dibandingkan dengan prosentase kehidupan kita kepada Allah, saya kira mungkin banyak yang tidak seimbang. Oleh karena itu yang ingin disampaikan tidak lain adalah jadikan semua ibadah, semua aktivitas kita itu harusnya karena Allah. Karena kalau kita hanya menghitung misalnya pengajian ini yang 1 jam dianggap sebagai ibadah, kemudian sholat kita yang tadi sholat isya sekitar 5 menit 10 menit, kemudian maghrib tadi 5 menit 10 menit dan seterusnya, itu hanya bagian kecil sekali dari kehidupan. Sedangkan tidur kita saja sudah kita kalkulasi, tidur kita itu 8 jam sehari standarnya. Ternyata 8 jam sehari itu kali 365 hari itu 121 hari. Berarti sepertiga tahun kita itu tidur, sepertiga lagi buat kerja, sepertiga lagi kadang-kadang belum jelas, ya, sepertiga lagi itu ya kalau kerja sudah, karena tidur sudah. Ini sepertiga lagi kadang-kadang yaitu gadget, ngobrol, nonton dan sebagainya. Ibadahnya mungkin hanya sebagian. Oleh karena itu kalau kita hanya mengandalkan ibadah makhluk, ibadah makhluk itu ya sholat, ya ngaji seperti ini, duduk mendengarkan ilmu agama dan seterusnya, itu ibadah. Tapi kalau itu saja yang kita jadikan ibadah, maka sangat sedikit kan dipersentase. Oleh karena itu kita harus belajar menjadikan kerja kita yang hari-hari itu, menjadikan tidur saja, menjadikan mandi, makan itu harus menjadi ibadah, agar kita tidak rugi. Karena kalau dihitung, kalau misalnya kita tidak jadikan itu ibadah, maka kita sangat kecil sekali persentasenya. Sedangkan Allah menyampaikan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita itu di sini sedang diuji siapa yang paling banyak amal solehnya. Apabila kita ternyata hitung-hitungannya hanya sholat, hitung-hitungannya hanya sodako, ya dari segi harta kita sodako, saya kira nggak tahu sodako kita berapa juta sebulan, atau berapa juta setahun, atau berapa juta 10 tahun, itu nggak tahu. Kalau ada kotak amal isi kira rawewu dan sekelewu. Oleh karena itu jangan sampai kita terlupa bahwasannya kehidupan kita ini juga ibadah. Kalau diniati ibadah, kalau dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Bagaimana kerja bisa jadi ibadah dan dicatat oleh Allah? Tidak lain, awali semuanya dengan bismillah. Sebelum berangkat bismillah, mau masuk kantor bismillah, mau buka tas bismillah, mau apa-apa bismillah. Karena maling itu nggak mungkin mau maling bismillah. Kita
jadikan itu sebagai salah satu modal kita bahwasanya ini adalah ibadah. Ya, jadi tidak harus niat saya niat kerja karena Allah, memang harusnya seperti, tapi kalau tidak bisa, bismillah itu adalah tanda kita karena Allah. Selanjutnya, ketika masa kerja itu seperti halnya ibadah. Ibadah itu kalau sholat ternyata keluar angin, lanjut sholat atau batal? Batal, ya kan? Sama dengan kerja. Kerja yang 8 jam kita itu tidak bisa tahu-tahu semuanya disebut ibadah kalau sudah batal. Makanya jangan sampai kerja kita ada yang batalnya, ada yang tidak sah dengan ibadah. Nah, ketika dia batal, maka akhirnya dia tidak sah, minimal ketika saat itu tidak jaga ibadah. Ya kita tahu sendiri apa saja. Ketika aktivitas kita selama 8 jam yang standar kerja tukang ya, misalnya jam 8, jam 4 itu, kalau misalnya di luar itu, di dalam kerja dia ternyata, kalau di kantor misalnya, ternyata ngobrol sama istri orang misalnya, malah atau goda-goda sana sini, atau lihat video-video dan sebagainya, itu kira-kira membatalkan ibadah kerja atau tidak membatalkan. Jadi kalau ingin ibadah itu memang dianggap kerja itu dalam ibadah, awali dengan bismillah, niat untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga, dan jangan batal. Karena ada sebagian ini kerja ini semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tengah-tengah kerja itu dia santai, main YouTube, main IG, main apa, itu berarti, kecuali kalau memang main IG, main YouTube-nya karena kerja, kan ada orang jual online apa itu. Ya kembali ke niat masing-masing. Ya, jadi dalam Al-Ma'un ini ingin menjelaskan bagaimana kita ini harus betul-betul peduli kepada sesama dan juga harus menjadikan harta itu bukan sebagai tujuan utama, tapi tujuan kita adalah kejar-mengejar dalam amal soleh. Setelah itu Quraisy ini mengingatkan tentang bagaimana Allah menggambarkan adat orang Quraisy yang membantu orang tanpa hitung-hitungan. Makanya disebut Ila Quraisy tanpa hitung-hitungan. Ini luar biasa. Ya, ayat-ayat Al-Quran di juz amma ini, di surat-surat pendek ini memang fokus kepada membantu dengan harta yang kita punya. Artinya harta boleh kita kerjakan, tapi harta itu digunakan buat hal-hal yang memang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu di surah Al-Fil di situ menggambarkan bagaimana seorang Amroha yang gila harta sampai membuat pembohongan pabrik yang luar biasa karena ingin menghantam atau menghancurkan Ka'bah dengan dalih agama. Jadi dalihnya dalih agama. Makanya zaman sekarang kalau menggunakan dalih agama itu luar biasa. Sejak zaman dulu Abraha itu dalihnya dalih agama. Dia membuat kanisa, membuat gereja besar yang sangat tinggi tetapi tidak laku. Akhirnya ternyata dibuat skenario bahwasanya ada orang Arab yang mengotori, atau dalam istilah lain di tafsir lain bukan, mohon maaf, BAB di kanisa tersebut. Akhirnya diseranglah Ka'bah. Nah, ternyata sebetulnya bukan Ka'bah diserang karena agama itu, sebetulnya karena ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang itu pada kiamat untuk datang ke kanisa atau gereja, dan akhirnya kalau orang datang ke sebuah tempat kan ada ekonomi berjalan. Tapi Allah menggambarkan orang yang gila harta, orang-orang yang ternyata orientasinya harta akan hancur seperti Abraha dan filnya dan pasukan gajahnya. Setelah itu wailul likulli humazatin lumazah, ini juga sama, bagaimana orang-orang yang lupa dengan tujuan aslinya yaitu Allah karena harta, sehingga mereka betul-betul konsep kehidupannya alladzi jama'a amalan wa 'addada. Artinya orang-orang ini selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini dapat segini, untung segini, terus pikirannya ke sana saja. Nah, makanya kita ini yang pengusaha yang apa,
sisipkan waktu di mana di situ kita jangan sampai terus-terusan dalam kehidupan hitung-hitungan itu di pikiran sini dan sana, karena kita pun diingatkan setelahnya wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, dan ternyata kita itu banyak yang rugi dalam kehidupan kita selama ini. Bahwasanya kita ini rugi. Karena ruginya apa? Ya karena kita rugi, ternyata kehidupan kita banyak diisi dengan hal-hal yang seharusnya tidak diisi, ditutup dengan hal-hal mutakatsir. Allah tekankan lagi al-hakumut takatsur. Nah ini pengingat hasil pengingat yang paling harus kita tekankan dalam kehidupan. Al-hakum, al-ha itu artinya kalau dalam terjemah artinya kamu telah terlalaikan kehidupan selama ini. Kalau dalam bahasa tafsirnya tarkul matlub wa fi'lu ghairil matlub, kamu meninggalkan yang diminta oleh Allah dan melakukan yang tidak diminta oleh Allah. Dan ini Allah yang bilang, ini nasihat buat kita semuanya. Surat-surat ini bukan dibuat-buat, karena Allah tahu banyak sekali persentase kehidupan kita ini ternyata Allah. Jadi prioritasnya itu salah, kata Allah. Prioritasnya salah. Nah, kita ini kadang-kadang makanya Kanjeng Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita ketika beliau mau diangkat dari Nabi. Dalam kehidupan sebelum itu selalu ada waktu untuk merenung, ada waktu untuk mengevaluasi sebetulnya kehidupan saya ini bagaimana. Dan itu terjadi memang harusnya di usia-usia 40. Kenapa? Karena di usia 40 itu wal asri. Ya, sudah saya sampaikan. Jadi wal asri itu bukan hanya demi waktu, tapi demi waktu asar. Apa demi waktu asar? Apakah sholat zuhur itu nggak penting? Penting semua. Tapi Allah maha pengasih dan penyayang, sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat sayang kepada kita karena Quran ini sebagai bukti pengingat buat kita. Allah sudah berikan modal besar. Wal asri, hei manusia-manusia yang sudah waktu asar. Kalau masih kecil ini masih waktu subuh. Kalau sudah dewasa sedang itu duha. Kalau sudah hebat-hebatnya itu usia 30 dan sekian itu udah duhur. Tapi kalau sudah 40, karena kehidupan itu ada dibagi 3. 60 ya, jangan lebih. Memang ada yang punya lebih, tapi kita hitung standar minimalnya 60. Berarti 60 dibagi 3 berapa? 20. Setelah itu 40. Jadi 41 itu sudah masuk asar. Apalagi 47 udah mau maghrib. Udah 47 sih masih jam 4 lah. Yang 50 ke atas mau 60 itu berarti udah mau maghrib. Pusing kemana sih? Bukan. Kita jangan takut kepada kematian, tapi kita takut ada persiapan untuk menghadapi itu. Makanya wal asri itu artinya orang-orang yang masih dikasih kesempatan sampai 40 lebih, kamu 20 tahun lagi. Itu. Kamu 20 tahun lagi. Ya, kalau misalnya anak-anak seperti ini saya bilang innal insan lafi khusrin. Itu rumus segitu, innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya kamu itu rugi. Rugi apanya enggak bakalan ngerti. Rugi apanya saya baru memulai kehidupan main apa. Tapi kalau orang dewasa, orang tua 40 ke atas sudah merasa menyesal. Kenapa dulu saya tidak belajar? Nah itu makanya itu ruginya itu ketika asar. Oleh karena itu kalau sudah asar, ya karena yang mayoritas sudah asar. Isya. Iya juga isya ya. Jadi kata Allah diingatkan di al-hakum. Jangan sampai kamu salah prioritas terus. Jangan sampai kamu salah prioritas terus. Sudah cukup. Jadi dari 40, dari 41 ya. Nah ini saya masuk. Emang
terasa beda kan, usia 40 beda. Kayak saya dulu ketika ada alumni masih nakal di usia 20, 30 tenang, nanti 40 buka-buka sadar. Dan memang ada perbedaan cara menghadapi kehidupan di usia 40 ya. Makanya kalimat arba'in sana 40 tahun itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Memang penting usia 40 tahun itu. Ya, kata orang usia hebat-hebatnya. Disitulah ketika hebat-hebatnya kita sedang dilalaikan oleh banyak hal. Ya, orang-orang yang buntet yang merasa mampu kawin lagi kan 40 ke atas biasanya. Orang-orang yang selingkuh lah, orang-orang yang ini kan karena sudah mapan. 40 itu biasanya mapan. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang ini. Makanya kata Allah, apalagi usia 40. Usia 40 harus berbeda banget, seperti hanya Kanjeng Nabi sudah berpikir, merenung. Makanya Kanjeng Nabi merenung di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu adalah tempat tertinggi saat itu yang bisa melihat Ka'bah. Saat itu, sekarang sudah tutup hotel-hotel. Ya, jadi Kanjeng Nabi bisa melihat Ka'bah. Kenapa? Terus berpikir kenapa rakyat kami seperti ini, kenapa? Dan beliau tidak hanya berpikir dirinya pribadi, tapi berpikir masyarakat yang dia calon Nabi sudah mempunyai jiwa-jiwa sosialnya. Kalau kita minimal renungkan diri kita, urusan negara mau urusan Iwan, urusan negara, urusan bupati, urusan sana lah, karena kita nggak ada dalam lingkaran itu. Karena kalau ada di lingkaran itu, masya Allah itu sampai mau maghrib juga masih mikirin itu aja. Ya, sebentar lagi mau dikubur aja masih mikirin gimana caranya jadi pejabat, gimana caranya jadi presiden, gimana cara, padahal kan ketika sudah jadi presiden pun masih tidak berpikir bagaimana memanfaatkan kehidupan di akhirat kadang-kadang. Karena itu di Al-Hakumul Takatsur ini, yuk kita jangan sampai salah prioritas terus. Makanya renungkan kita ini ada di mana. Kalau ternyata prioritas kita itu hanya memikirkan poin-poin itu saja dari dulu ya, dari umur 30 kita kan tahu poin-poinnya. Pengen bangun rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini. Kalau belum punya jodoh, pengen punya istri, punya suami, pengen punya anak. Terus dilakoni semua itu harus mulai berubah. Mulai berubah, tapi kata Allah, hatta zurtul maqabir. Ternyata penyakit tidak mau kembali kepada prioritas utama dan terlalaikan terus itu terjadi di banyak manusia, dan mereka tidak akan ingat kecuali kalau sudah masuk kuburan. Artinya jangan aneh kalau ada orang tua semakin menjadi itu. Memang kata Allah, hatta zurtul maqabir. Nanti kamu sadarnya kadang-kadang kalau sudah masuk kuburan. Makanya jangan sampai, maksudnya jangan sampai kita sadarnya kalau sudah umur 75, kalau nyampe, ya kan, jangan sampai kita sadarnya baru umur sekian. 40 itu sudah waktunya kita memanage kehidupan kita yang lebih baik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hatta zurtul maqabir. Nah, sekarang baru kita masuk ke Al-Qari'ah. Allah menggambarkan bagaimana kehidupan kita setelah di dunia. Nah, kalau tadi kehidupan kita di dunia, ayo fokus, ayo sholat, ya ayo bersyukur, ayo sedekah. Nah, oleh Allah kemudian dibuka dengan Al-Qari'ah, kisah tentang Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Setelah itu nanti Al-Adiyat itu juga tentang hari kiamat. Kemudian Al-Zalzalah itu juga hari kiamat. Itu susunannya seperti itu, luar biasa. Jadi ketika Allah
menasehati kita tentang dunia, tentang keduniaan. Kamu hati-hati dengan waktumu, jaga waktumu. Kamu salah prioritas, awas. Kamu sodako yang banyak. Kamu jangan sampai seperti Abraha dan seterusnya. Kadang-kadang nggak sadar, masih angin yang sudah kalau ini saya kasih Al-Qari'ah, hari kiamat. Nah, ini Allah menggambarkan bagaimana hari kiamat itu. Jangan disangka hal yang sederhana. Maka dalam sebuah hadis diceritakan kanjeng Nabi ketika para sahabat kumpul, Rasulullah mendengar, kalian dengar tidak suara tadi? Enggak dengar. Itu adalah batu yang dilemparkan dari atas neraka setelah 73 tahun baru sampai ke dasar. Nah, itu adalah dasar neraka. 73 tahun turun batu ini, sedalam apa neraka itu? Masya Allah. Itu gambaran bagaimana nanti nasib kita, karena pilihannya cuma dua, surga ya neraka. Ya, jadi makanya Allah ingin menggambarkan ini Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sampai 3 kali nyebutnya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. 3 kata disebut 3 kali di dalam. Langsung disebut 3 kali dalam 3 ayat ini. Walaupun maknanya beda-beda, tapi semuanya fokus kepada Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah? Qari'ah itu asal kata dari qoro'a. Qoro'a itu dentuman, Al-Qari'ah ingin menggambarkan hari kiamat itu mudah di dalam pikiran manusia, karena sebetulnya kiamat tidak sesederhana itu. Makanya ada ketika tahun 2012 dulu tuh ramai tanggal berapa? 12 kiamat kata kaum Aztek apa itu hitung-hitungannya kiamat. Kemudian akhirnya mereka mempersiapkan kiamat dengan apa? Buat terowongan, buat hotel, buat base camp, bunker dan sebagainya. Disangkanya kiamat itu di atas tanah. Disangkanya kiamat itu di sini di atas tanah. Padahal seluruh tata surya itu hancur. Jadi bukannya di atas bumi, seluruh tata surya itu hancur. Jadi bukan bumi tok yang hancur, itu matahari yang hancur. Sekian triliun bintang yang besar-besar itu, yang kalau bumi kan itu kecil sekali dibandingkan matahari. 100 bumi itu 1 matahari. Ada yang 2 kali lipatnya matahari. Itu hancur semua. Karena kita pindah alam. Ya ini ada kesalahan ketidakpahaman, disangkanya disangkanya doomsday atau hari kiamat itu sesuatu yang terjadi di atas, kayak banjir, kayak gempa. No way, itu hanya sekilas saja. Makanya Al-Qari'ah, demi hari kiamat yang dentumannya luar biasa. Mal-Qari'ah. Ini ma itu artinya pertanyaan. Ma itu pertanyaan. Mahada pertanyaan. Nah, Mal-Qari'ah ini pertanyaan yang sebetulnya bukan pertanyaan. Mal-Qari'ah, kamu tahu nggak kayak gitu? Kamu tahu nggak saking pentingnya? Kamu tahu nggak tentang apa ya sekarang viral di Cirebon ini? Apa film gitu ya? Aduh, Masya Allah. Kamu tahu nggak kasus Cina? Kamu tahu nggak? Jadi bukan pertanyaan. Itu bukan pertanyaan Allah, ya. Jadi maksudnya ini menumbuhkan bahwasanya itu penting, dan kamu kalau tidak tahu itu sangat-sangat sangat jauh dari informasi. Kemudian malahan Allah wama adraka mal-Qari'ah, kamu tidak akan tahu. Kalaupun kamu tahu bayangannya, ma adraka mal-Qari'ah, kamu tidak akan tahu hakikat aslinya kayak apa.
kiamat, banyak film yang menggambarkan kiamat itu. Ada dekor itu yang bumi itu gravitasinya berhenti, kemudian matahari tambah panas, kemudian meleleh dan sebagainya. Itu tidak, itu masih ada dalam pikiran kita. Korea itu tidak ada dalam pikiran kita. Jadi penggambarannya saking dahsyatnya itu tidak mungkin ada, karena belum pernah ada sampelnya. Nah, kemudian Allah menggambarkannya lebih mudah saja lah, karena ini kan manusia. Kayak kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana itu manusia seperti anai-anai, seperti kupu-kupu yang berterbangan. Taulah film-film Avenger itu, bayangkan itu, wah, itu jangan digambarkan itu kiamat. Ini hanya gambaran Allah agar manusia mudah memahami bahwasanya minimal seperti itu. Manusia itu berterbangan, mabthus al-farash, kayak laut, kayak serangga-serangga, kayak aneh-aneh. Wa taqulul jibalu kal'ihil manfush, dan gunung-gunung al-jibal kal'ihil manfush, dia itu seperti kapas. Bayangkan gunung itu seperti kapas, berterbangan, gunung seperti kapas. Itu gambaran yang mudahnya, tidak menggambarkan tata suryanya. Kalau tata surya sudah bentrok semua, ini ketemu planet ini bentrok semuanya hancur, karena Allah pindahkan suasana ini ke suasana yang baru, yaitu akhirat. Akhirnya itu adalah penggambaran tentang bagaimana kita nanti di hari kiamat itu seperti itu. Dan itu harus percaya. Nah, itu maksudnya harus percaya, karena kadang-kadang kita percaya ya, tapi iman enggak. Nah, ini apa bedanya percaya dengan iman? Kalau percaya itu hanya percaya dalam hati. Kalau iman itu dalam istilah ilmu tauhidnya, iman itu adalah al-iqrar bil qalbi wal amal bil lisan wal jawarih. Jadi bukan hanya percaya terhadap sesuatu. Kalau iman, kalau percaya itu hanya percaya saja, di sana ada kejadian apa itu percaya. Tapi kalau iman itu percaya dan merealisasikan kepercayaannya itu dengan sesuatu yang benar. Jadi direalisasikan lisan. Ini maksudnya kalau misalnya kita percaya terhadap Allah dan Allah kita percaya Maha melihat, maka ini dia. Kalau orang yang hanya percaya, dia tetap akan melanggar aturan Allah, karena dia cuma percaya. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan jaga, karena dia tahu Allah melihat dia tahu Allah mendengar seluruh kata-katanya, tulisan-tulisan status itu akan tahu, Allah semuanya tahu dan sebagainya. Makanya kita pun diingatkan terhadap hari kiamat itu, kita itu percaya atau sudah iman. Nah, padahal rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang kelimanya apa? Iman kepada hari kiamat. Jadi ada kewajiban kita harus iman pada kiamat itu. Dan kiamat itu, kalau iman berarti kita harus mempersiapkannya. Bukan hanya percaya, iya percaya lah nanti kiamat tuh, ya kita nanti dibangun. Ya itu baru percaya. Tapi kalau orang yang beriman, ketika mendengar kiamat, berarti dia oke, berarti saya harus mempersiapkan kehidupan kita nanti, karena semuanya akan kiamat dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penggambaran pertama. Dan sekarang setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Nah, ini ya renungan utamanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, ketika kiamat sudah reda, manusia dibangkitkan, disitulah kemudian Allah akan menghitung amal-amal kita.
Allah akan menghitung. Nah, ini dibahas oleh Imam Syar'i. Saya tidak bawa bukunya, tapi saya hafal ini karena baru dibahas juga di Istiqlal. Jadi saya ingat di Istiqlal 3 bulan yang lalu. 3 bulan, sebulan yang lalu. Ya. Wa amma man thaqulat mawazin. Di tafsir beliau Imam Syar'i membahas tentang mawazin. Mawazin itu timbangan. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menggunakan kata mawazin? Kata Imam Syar'i. Timbangan itu adalah sesuatu di mana bukan timbangan digital ya. Timbangan digital kan ya zaman sekarang gitu kan. Timbangan yang sesungguhnya kan yang kita tahu daging itu kan di sini sekilo ya di sini sekilo gitu ya. Oke, atau yang dulu yang sering kita lihat ada gambar orang kemudian pegang timbangan emas. Nah itu. Jadi maksudnya apa? Di saat itu tidak ada yang bisa mempengaruhi timbangan tersebut. Kalau di dunia dalam pengadilan itu kita masih bisa sana sini alasan, ya kan? Apalagi kayak kasus Vina ini kemudian ditambah lagi nih, wah sama kami ini ada ini, ternyata waktu itu tuh gimana kejadiannya pun saya nggak kebayang itu. Maksudnya konspirasi pun saya nggak tahu ataupun apalah, pokoknya kejadian saat itu antara hakim, antara pengacara dan sebagainya. Itulah pengadilan di dunia. Masih banyak unsur-unsur yang akan mempengaruhi kebijakan, baik di pengadilan biasa, di pengadilan konstitusional, MK dan sebagainya. Makanya kemudian Imam Mutawali menyebutkan dalam kitab, beliau menyampaikan tentang salah satu hadis. Rasulullah menyampaikan bahwasanya dari kalian yang datang ke sini, datang untuk meminta keadilan kepada aku, kata Rasulullah. Ada yang berkata benar, ada yang berkata tidak benar. Apabila ada, yang dikatakan Nabi, apabila ada dari kalian dalam pengadilan ini berkata tidak benar dan saya katakan benar, artinya saya katakan kamu benar karena kamu bohong, kamu benar karena kamu bohong, dan kamu mengambil hak orang lain, maka sebetulnya kamu sudah mengambil hak kamu di neraka. Itu. Jadi ketika kamu memang bohong, karena Nabi juga manusia tidak tahu hati orang lain. Makanya ketika kamu bohong terhadapku dan aku katakan kamu benar dan kamu mengambil hak orang lain itu, maka sebetulnya kamu sedang mengambil hakmu di neraka. Jadi kebohongan-kebohongan di pengadilan, kebohongan-kebohongan dalam masalah apapun, dalam keluarga, dalam urusan pasangan, urusan ini yang disembunyikan itu mungkin di dunia mah bisa, tapi di akhirat kata Allah mawazin tidak bisa, tidak ada yang mempengaruhi itu karena Allah tahu semua dan hitung-hitungannya tidak bisa disembunyikan. Oke. Oleh karena itu apa kata Allah? Wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang amal solehnya lebih banyak dari amal buruknya, maka dia fi 'ishatin radiyah. Apa isyah itu hidup, radiyah itu yang diridhoi oleh dirinya, artinya yang dia sukai, ya gampangannya dalam kehidupan yang bahagia nanti akhir. Nah ini jadi Allah ingin menggambarkan kepada kita dalam surah Al-Qari'ah ini, kalau misalnya kita dalam kehidupan dunia ini yang sebentar, ya kan, sangat sebentar. Sering saya sampaikan sebentar sekali. Karena Rasulullah menyampaikan dunia fitrun min bahril akhir. Dunia itu hanya setetes dari air lautan yang seluas itu. Makanya salah satu hadis yang lain,
Kalau kamu ingin tahu persentase atau perbandingan dunia dan akhirat, masukkan tangan kamu ke dalam air laut, angkat tanganmu, maka tetesan itu adalah duniamu, lautan itu adalah akhirat. Nah, tapi ternyata lautan itu yang besar itu tergantung kepada satu tetes ini, yang sebentar ini, yang sangat sebentar sekali. Usia saya 42 sekarang. Kalau misalnya jadi dari tahun pertama sampai tahun 42 itu berjalannya waktu. Kalau dihitung-hitung amal saya bagaimana, ya kan, mainan. Kan saya anak mainan sampai 20 terus kuliahnya main kan. Bawaannya kan main, ya belajar, nggak ada pikiran taqarrub ilallah, ya kan. Semacam-macam lah zaman dulu, kayak kita hitung-hitung sekarang. 20 ke 40. Berapa? 42? Oh 42, sama berarti namanya batas ya, masa ya. Oh iya. Oke, 42 sama berarti ya. Ingat kan masa-masa kita SMA, ya kan, masa kita kuliah, ya kan. Kemudian saya kuliah lagi S2 kan di Malaysia, bagaimana prosesnya, ingat semua itu. Hitung-hitung memang kita ini di usia 40 ini harus mulai mengkonsep ya ini, dan ini harus jadi pikiran kita. Jangan sampai salah prioritas tadi kata Allah. Karena yaitu fa'amam angkabulat mawazinu, barang siapa yang lebih banyak amal solehnya maka dia itu bahagia nanti. Wa amaman khofat, barang siapa yang khofat itu artinya lebih ringan. Barang siapa yang amal solehnya lebih ringan dari amal buruknya, fa'ummuhu hawiyah. Ummun itu dalam bahasa Arab artinya apa? Ibu. Ibu artinya apa? Kenapa disebutkan fa'ummuhu hawiyah dan ibunya itu adalah hawiyah? Maksudnya karena ibu itu adalah tempat kita kembali. Kalau ada apa-apa kan curhat ke ibu secara umum seperti itu. Maksudnya apa? Ya kembali ibu itu ya ke hawiyah. Hawiyah itu apa? Wama adroka mahiyah. Dan kamu tidak akan tahu bagaimana bentuk hawiyah. Kalau wama adroka itu ma itu manfi, ma itu tidak, adroka itu tahu. Artinya kamu tidak akan tahu hakikat hawiyah kayak apa. Tapi saya ingin gambarkan mudahnya kalau narun hamiyah itu seperti api yang melahap-lahap. Narun hamiyah. Jadi kita itu bayangkan berada dalam api yang nyala-nyala, yang besar sekali. Kemudian kita pasti terbakar. Kemudian kita dihidupkan lagi, bakar lagi. Masya Allah, boleh kita meleleh. Karena kita kan ke api, apalagi api neraka. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada kehidupan kita yang masih ada kesempatan ini, masih ada waktu, masih ada jalan, masih ada persimpangan. Maksudnya persimpangan mungkin karena kita sudah selama ini berjalan di jalan yang setengah benar setengah salah, misalnya ada persimpangan, berhenti sudah, stop. Karena apa? Tadi Allah menggambarkan kamu nanti maunya itu masuk ke surga atau hawiyah, masuknya ke rodiyah atau hawiyah. Pilihannya cuma dua itu toh, dan itu sekali lagi tidak dibahas di dalam Al-Quran itu bagaimana kita hidup di akhirat. Jadi agama Islam itu tidak membahas hidup di akhirat bagaimana, nggak ada. Kamu nanti di akhirat harus gini. Di akhirat itu namanya darul jaza. Darul jaza itu artinya rumah pembalasan. Ketika dia baik di dunia, maka dia akan enak. Ketika dia buruk di dunia, maka dia akan tidak enak. Nah ini luar biasa. Ini renungan besar buat kita semuanya. Psikomanasi saya pribadi juga. Ayo kita sama-sama. Sekali lagi dalam surat Al-Baqarah jelas kita ingatkan,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi liyabluwakum, kita ini memang diuji terus kita. Jadi jangan sampai ada istilah anak-anak lebay itu, kapan penderitaan ini berakhir? Kapan ini kehidupan ini membaik? Kapan? Kalau saja saya sudah enak hidupnya, saya mau sholat berjamaah. Kalau saja ini saya mau sedekah. Kalau yakin kalau dia dapatkan itu tetap dia tidak lakukan. Kalau saya kaya, saya mau sedekah. Ini tidak mungkin. Karena proses menjadi ahli sedekah itu tidak bisa tahu-tahu jadi ahli sedekah. Karena banyak orang kaya tetap tidak peduli kepada sosial, tidak peduli kepada ini. Kenapa? Karena itu memang seperti halnya kita melatih badan, harus ada latihannya. Makanya kalau kita sering dengar itu, lakukan sekarang, lakukan dari yang kecil dulu. Apalagi satu lagi, lakukan sekarang, lakukan yang kecil dulu. Ya, ada 3 itu. Pokoknya lakukan sekarang, ya? Dari yang mudah. Nah, silakan kita mulai. Ayo sama-sama. Ini Allah, kita sudah masuk ke dalam kajian-kajian yang menggambarkan ngerinya Allah. Dari awal kan Allah menggambarkan kasih sayang, kita dikasih rezeki, kita hidup enak, inna kautsar, kemudian liilafi Quraisy dan berbagai hal-hal yang lain yang menggambarkan Allah itu Rabbun Nas. Nanti kamu kalau tetap enggak nurut sama Allah, kata Allah, kamu masuk hawiyah. Nah ini kadang-kadang kita sering lupa ada hawiyah di sana. Makanya Allah sampai mengingatkan 3 kali, Al-Qari'ah, setelah itu Al-Adiyah, setelah itu Al-Zalzalah. Itu semuanya tentang hari kiamat. Nanti kita akan bahas bulan depannya. Tapi intinya 3 hal dari surat ini menggambarkan kepada kita dahsyatnya saat itu, dan itu baru permulaan. Yang betul-betul harus dipikirkan adalah apa yang akan terjadi setelah dahsyatnya hari kiamat itu. Makanya ayo sama-sama nafsi, jangan sampai kita lelah untuk terus menjadi orang baik. Jadi saya menyampaikan rohah fil jannah, istirahatlah di surga saja. Istirahatnya di surga saja. Itu bagaimana kiai kami ketika memang kerja keras membangun pondok. Saya dulu sering diberikan motivasi itu oleh beliau. Ya kami semua santri, para kiai, karena kerja keras beliau Gontor, kami saya lebih Gontor. Dari mulai 40 santri kan dulu 1920, 1 tahun yang lalu, sekarang 24.000 santri itu dari sekian cabang itu, karena kerja kerasnya para kiai, para pengurus dan seterusnya dengan ikhlas dan luar biasa, dan mereka tidak berhenti bekerja, dan mereka sedang memberikan rohah di jannah, istilahnya di surga saja. Wah, masya Allah itu. Ya, oleh karena itu bolehlah, bukan berarti nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh healing. Ya, kita mah kelasnya bukan kelas-kelas dia itulah, itu kelas-kelas wali. Tapi yang penting persentasenya kita harus jelas. Healing berapa hari setelah itu fokus betul-betul kembali kepada apa yang harus kita lakukan. Nah, sebagai penutup, di dalam Al-Quran, ketika dalam masalah ibadah itu tidak ada kata-kata yang istilahnya digambarkan tidak buru-buru. Kalau urusan ibadah, lihat contoh yang sering ada, wasari'u ila maghfirah, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi. Segera kamu taubat. Kalau urusan taubat, kemudian apa? Fafirru ilallah, larilah kepada Allah.
Jadi maksudnya apa? Seperti hanya kita. Kalau mungkin bapak-bapak yang mondok atau di sekolah, ketika kiai manggil kita, itu kalau saya dipanggil kiai, lari, ya kan? Lari seperti santri kami kalau dipanggil saya lari. Itu sudah belajar, kalau nggak lari, suruh lari sebagai pembelajaran. Maksudnya apa? Ketika ada perintah dari saya kan nggak lari, bayangkan coba nanti. Ayo sini bro, sini. Ya, kan nggak sopan, ya kan? Kita nyuruh anak sini, nanti dulu. Itu baru kita. Ini urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Harus ada kesusu kalau bahasa Jawanya. Harus ada kesusunya. Jadi santai tumakninah itu memang ada waktunya ya. Tumakninah itu Allah Akbar. Tumakninah nggak boleh kesusu, nggak boleh buru-buru maksudnya. Sujud nggak boleh buru-buru. Tapi untuk melakukan awal itu harus buru-buru. Maksudnya harus buru-buru itu harus diprioritaskan. Nah, itu aja dulu kita. Jadi harus diprioritaskan. Dan apa yang harus kita prioritaskan tidak lain adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wis modal belani kita mah sholat aja dulu lah. Sholat kita yang kalau mau hitung masalah wiridnya berapa wis Allah alam, yang penting sholat. Sholat kita ini sebagai tolak ukur kita. Kita ini wasari'u atau tidak? Wah, kita ini termasuk yang ketika dipanggil oleh Allah itu santai atau buru-buru. Nah, itu. Jadi berburu-burulah dalam hal kebaikan. Bukan berarti lari, ya. Tapi mempersiapkan diri untuk itu. Mempersiapkan diri untuk itu. Orang sering saya sampaikan, al-ajala min syaitan. Berburu-buru itu dari setan. Betul. Ya maksudnya gimana caranya biar kita tidak buru-buru? Gimana caranya? Ya harus berangkat lebih awal ya. Harus berangkat lebih awal. Kalau ke Cirebon itu ke kota tempat kita kerja itu 30 menit, nah kita berarti harus berangkatnya 40 menit sebelum itu tidak akan buat kita buru-buru. Nah termasuk sholat. Nah makanya saya sering sampaikan, sholat itu adalah pengingat. Buat siapa? Maksud saya, sholat itu pengingat. Buat siapa? Buat orang-orang yang lalai. Al-ghafilu, buat orang-orang yang lalai terhadap sholat. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah fokus kepada sholat, saya sering lihat di beberapa masjid, mereka itu sudah ada di situ sebelum adzan, karena sholat itu prioritas mereka. Jadi adzan itu adalah pengingat bagi orang-orang yang lalai. Baru ingat, oh udah adzan, itu kelasnya orang yang lalai. Kalau kelasnya Allahu Akbar kemudian masih dikit, delat maning, titik maning, sedelat maning, sinetron yang belum habis dan sebagainya, nah itu udah kemana kelasnya? Ya, oleh karena itu monggo kita jadikan ini sebagai pengingat buat kita. Begitu luar biasanya ancaman Allah bagi kita kalau kita tidak serius di dunia ini untuk amal soleh. Kita betul-betul sangat mengerikan, sangat mengerikan. Kalau misalnya kita tidak tabung amal soleh kita harus mempersiapkan itu. Harus kita siapkan. Jangan sampai kita prioritasnya salah. Saya pernah cerita, ada seorang ibu pensiun. Di rumahnya itu semua barang itu ada 2. Semua barang ada 2. Kalau beli itu selalu 2. Ternyata ketika ditanya oleh kawan saya, kenapa 2? Kumpulin di kamar. Kenapa? Karena biar kalau saya sudah tidak ada, ini buat anak saya.
saya jual ini sama ini. Oh, jadi pikirannya totalitas terhadap anak. Betul dari beberapa sisi, tapi dari sisi dia dapat apa? Dia dapat apa? Untuk nabung diri dia, dan ternyata belum umroh, dan ternyata belum haji dan sebagainya, padahal ASN dan sebagainya saat itu. Jadi memikirkan anak, betul, tapi ternyata dia lupa terhadap diri dia. Allah sampaikan, wajibtumuna furoda kama Allah. Kamu akan datang kepada satu persatu seperti kamu dilahirkan dulu satu persatu. Suami istri udah ada hubungan lagi nggak bisa. Minta bantuan ke suami minta bantuan ke istri nggak bisa. Anak minta bantuan ke bapak minta bantuan ke anak nggak bisa. Kamu datang kepada satu persatu. Makanya anak itu harus menjadi investasi buat kita. Investasinya apa? Ketika kita anak masih hidup, kitanya sudah meninggal, anak ini mendoakan kita. Itu sebuah keuntungan dari seorang ibu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, meninggalkan bukan piring yang indah-indah. Ada soalnya di beberapa tempat bangun rumah lagi, ini buat anak yang ini. Bangun rumah lagi buat anak yang ini. Bangun rumah lagi. Wah, ini luar biasa. Kalau berlebih-lebih uangnya untuk bangun rumah untuk anaknya, dan dia pun dia punya hak sendiri untuk ibadahnya, sedekahnya. Dan kalau itu kan bisa dibuat rumah 5. Dan kalau itu bisa dibawa ke masjid, diwakafkan ke pondok, dan sebagainya. Kan anak punya masa depan sendiri. Walaupun betul jangan tinggalkan anak dalam keadaan fakir, jangan dengan harta, tinggalkan ilmu, tinggalkan mereka dengan ilmu dan adab. Karena harta yang akan kita berikan itu habis maka jadi rebutan. Ya, makanya tinggalkan ilmu dan adab sebaik mungkin agar mereka ini menjadi investasi buat kita. Oleh karena itu moga kita semuanya orang yang tidak salah arah lagi, kita fokuskan semuanya, kita bagi seimbangkan betul, minimal seimbang. Jangan sampai beda jauh banget antara tabungan kita di dunia dengan tabungan kita di neraka. Mengurus anak, mengurus suami, untuk masyarakat dan sebagainya silakan. Tapi untuk kita harus punya tabungan sendiri. Ini sudah subuh saya untuk masjid ini. Itu yang akan membantu kita. Ini saya. Ini untuk ini. Itulah nanti yang akan menjadi penolong kita amal sholatnya. Selain sholat kita, selain duit kita, harta itu yang menjadi kita. Kalau ilmu kita bisa apa? Misalnya kita tidak ceramah, misalnya kita tidak balik, mungkin dapat balik ilmunya disebar dan sebagainya. Kita apa? Kita cuma tinggal sholat dan sholako, puasa, zakat itu dan haji yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Terima kasih itu saja. Maklum 1 jam.